Untuk yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai memahami model konsumen layanan 3 tahap. Nah, yang pertama yaitu ada tahap pra-pembelian. Nah, jadi tahap pra-pembelian ini tuh dimulai dengan kesadaran akan kebutuhan kita sebagai konsumen yang diikuti dengan kita itu mencari informasi dan selanjutnya kita melakukan evaluasi alternatif. Lalu diakhiri dengan pengambilan keputusan apakah kita akan membeli produk tersebut atau layanan tersebut atau tidak. Nah, di sini untuk yang pertama dalam tahap pra pembelian itu ada butuh kesadaran. Jadi ketika seseorang memutuskan untuk membeli atau menggunakan suatu produk atau jasa, tentu hal itu dipicu oleh kebutuhan yang mendasar. Lalu di sini yang kedua dalam tahap pembelian di sini ada pencarian informasi. Nah, jadi setelah kita menyadari bahwa kita memerlukan barang atau jasa tersebut, kita akan mencari informasi mengenai hal tersebut. Nah, untuk mendapatkan informasi tersebut bisa saja dari masa lalu atau sumber eksternal. Nah, sumber eksternal ini itu seperti apa? Sumber eksternal ini itu seperti media sosial, iklan berita, rekomendasi dari teman ataupun keluarga. Lalu yang ketiga di sini itu ada evaluasi pelayanan alternatif. Jadi setelah melakukan pertimbangan, kita sebagai konsumen itu biasanya akan membuat suatu keputusan. Jadi bisa keputusannya membeli suatu barang atau jasa tersebut atau tidak. Nah, selanjutnya terdapat tahap pertemuan layanan. Jadi pelanggan di sini tuh memulai mengalami dan juga menggunakan suatu produk atau layanan tersebut. Nah, yang terakhir yaitu ada tahap pasca pertemuan. Jadi di sini mencakup evaluasi kinerja layanan. Dan di sini juga kita dapat menentukan niat masa depan kita itu akan membeli produk atau layanan tersebut lagi atau tidak. Selanjutnya yaitu ada model multi atribut. Jadi, guna dari model multi atribut untuk memahami bagaimana cara konsumen dapat mengevaluasi dan juga memilih di antara atribut-atribut yang ada. Nah, hal itu merupakan sebuah penawaran layanan alternatif dalam melakukan sebuah pertimbangan. Nah, jadi setiap atribut itu memiliki bobot kemungkinan, di mana semakin tinggi bobot berarti semakin penting juga atribut tersebut. Lalu kita simak pada tabel tersebut. Misal katakanlah konsumennya itu namanya Susan. Jadi Susan sedang memilih tempat cuci kering yang terbaik yang ada di dalam lingkungannya. Jadi apa yang perlu dipertimbangkan menyesuaikan dengan kondisi Susan? Yang pertama yaitu kualitas dari dry cleaningnya, yang kedua kenyamanan lokasi, yang ketiga jam buka, juga ada keandalan pengiriman tepat waktu, keramahan staff, desain toko dan lain-lainnya. Jadi misalnya katakanlah Susan itu mungkin hanya mempertimbangkan cuci kering atau tempat cuci kering yang mendapat nilai minimal 9 dalam hal kenyamanan lokasinya, karena dia tidak mau membawa cucian keringnya ke dalam jarak yang lebih jauh. Nah, dalam hal ini pilihannya adalah antara tempat cuci yang ada saat ini dan juga yang baru di lingkungannya. Hasil pilihan Susan tepat pada tempat cuci kering baru karena skor totalnya itu lebih tinggi. Lalu next slide di situ ada bagaimana sih cara untuk meningkatkan peluang agar bisa dipilih oleh konsumen. Yang pertama, perusahaan perlu memastikan bahwa layanannya masuk dalam pertimbangan. Nah, karena perusahaan itu kan tidak dapat dipilih tanpa melakukan pertimbangan terlebih dahulu. Nah, hal itu dapat dilakukan melalui komunikasi pemasaran. Banyak hal caranya, banyak cara yang bisa dilakukan perusahaan, kayak misal promosi seperti iklan dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu ada perusahaan dapat mengubah dan juga memperbaiki persepsi konsumen. Nah, yang ketiga lalu perusahaan juga dapat mengubah bobot kepentingan dengan mengkomunikasikan pesan-pesan yang meningkatkan bobot atribut-atribut yang ada di perusahaan. Lalu yang terakhir di situ perusahaan juga bahkan dapat memperkenalkan atribut baru. Memasuki pada bab selanjutnya yaitu pelajari mengapa konsumen sering mengalami kesulitan mengevaluasi layanan, terutama layanan yang memiliki banyak atribut pengalaman dan juga kepercayaan. Nah, di sini atributnya itu ada 3 yaitu atribut pencarian, atribut pengalaman dan juga atribut kepercayaan. Nah, untuk yang pertama yaitu ada atribut pencarian. Atribut pencarian ini adalah karakteristik nyata yang dapat dievaluasi pelanggan sebelum membeli. Nah, jadi misalkan saja atribut pencarian ini tuh restoran gitu kan. Nah, jadi restoran ini kan mencakup makanan, lokasi, jenis restoran dan juga harganya. Nah, hal ini tuh akan membantu kita sebagai pelanggan atau konsumen itu untuk lebih memahami dan juga mengevaluasi suatu layanan dan mengurangi rasa ketidakpastian maupun risiko yang terkait dengan pembelian. Nah, untuk yang kedua di sini itu ada atribut pengalaman. Jadi atribut pengalaman ini tuh tidak dapat dievaluasi sebelum kita membelinya. Jadi kita sebagai konsumen ataupun pelanggan, kita harus mengalaminya terlebih dahulu layanan atau produk tersebut. Barulah kita dapat menilai produk tersebut bisa dibeli lagi atau tidak.
Nah, yang terakhir yaitu ada atribut kepercayaan. Nah, atribut kepercayaan ini tuh karakteristik yang sulit dievaluasi oleh pelanggan, bahkan setelah dikonsumsi ataupun setelah dibeli. Nah, jadi di sini pelanggan atau konsumen itu dipaksa untuk yakin atau tidak bahwa tugas tertentu itu telah dilaksanakan pada tingkat kualitas yang lebih tinggi ataupun yang dijanjikan. Nah, untuk di sini barang yang bentuknya itu ada atau fisiknya itu nyata cenderung berperingkat tinggi dalam atribut pencarian, sedangkan untuk barang yang tidak terlihat misalnya seperti jasa atau layanan itu cenderung lebih memiliki atribut pengalaman ataupun kepercayaan yang lebih tinggi. Selanjutnya, resiko yang dirasakan. Resiko yang dirasakan biasanya lebih besar untuk layanan dengan atribut pengalaman dan kepercayaan yang tinggi, dan pengguna pertama kali cenderung mengalami ketidakpastian yang lebih besar. Harapan layanan. Ekspektasi terbentuk selama proses pencarian dan pengambilan keputusan, dan sangat dibentuk oleh pencarian informasi dan evaluasi alternatif. Ekspektasi terbentuk selama proses pencarian dan pengambilan keputusan dan sangat dibentuk oleh pencarian informasi dan evaluasi alternatif. Jika Anda tidak memiliki pengalaman sebelumnya dengan suatu layanan, Anda dapat mendasarkan ekspektasi pra-pembelian Anda pada pencarian dan ulasan online dari mulut ke mulut, berita, atau upaya pemasaran perusahaan itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi berbagai tingkat ekspektasi pelanggan. Yang pertama, ekspektasi yang diinginkan adalah tingkatan layanan yang diharapkan sampai kombinasi dari apa yang diyakini pelanggan dapat harus diberikan dalam konteks kebutuhan pribadi. Layanan yang memadai adalah tingkatan layanan yang minimum yang akan diterima pelanggan tanpa merasa puas. Layanan yang diprediksi ialah tingkatan layanan yang sebenarnya diharapkan akan diterima oleh pelanggan. Zona toleransi, kinerja yang sangat buruk menyebabkan frustasi dan ketidakpuasan, sedangkan kinerja yang melebihi zona toleransi dapat mengejutkan dan menyenangkan pelanggan. Tingkat yang diinginkan dan memadai serta zona toleransi adalah penentu penting kepuasan pelanggan. Materi kebenaran. Pertemuan pelayanan yaitu momen kebenaran. Metafora momen kebenaran yaitu dipinjam dari adu banteng untuk menunjukkan pentingnya titik kontak dengan pelanggan. Kita dapat mengatakan bahwa kualitas yang dirasakan diwujudkan pada saat yang sebenarnya ketika penyedia layanan dan pelanggan layanan saling berhadapan di arena. Pada saat itu mereka sendirian. Keterampilan, motivasi, dan alat yang digunakan oleh perwakilan perusahaan serta harapan dari pelaku klienlah yang bersama-sama akan menciptakan proses pemberian layanan. Dalam adu banteng, nyawa banteng atau metador dipertaruhkan. Pesan dalam konteks layanan adalah bahwa pada saat yang tepat, hubungan antara pelanggan dan perusahaan sedang dipertaruhkan. Carizon, mantan kepala eksekutif Scandinavian Airlines System, menggunakan metafora momen kebenaran sebagai titik referensi untuk mengubah SAS dari bisnis yang didorong oleh operasi menjadi maskapai penerbangan yang digerakkan oleh pelanggan. Carizon membuat komentar berikut tentang maskapai penerbangannya. Tahun lalu, masing-masing dari 10 juta pelanggan kami melakukan kontak dengan sekitar 5 karyawan SAS, dan kontak ini berlangsung rata-rata 15 detik setiap kali. Jadi, SAS dibuat 50 juta kali setahun dalam waktu 15 detik. Waktu 50 juta momen kebenaran ini adalah momennya, yang pada akhirnya menentukan apakah SAS yang berhasil atau gagal sebagai satuan perusahaan itu adalah saat dimana kita harus melakukannya dan membuktikan kepada pelanggan kami bahwa SAS adalah alternatif terbaik mereka. Selanjutnya, LO7 yaitu pertemuan layanan berkisar dari kontak tinggi hingga kontak terendah. Layanan menggunakan tingkat kontak yang berbeda dengan operasi layanan. Layanan ini terbagi ke dalam 3 tingkatan kontak pelanggan yang mewakili seberapa banyak pelanggan berinteraksi dengan personel layanan, elemen layanan fisik, atau keduanya. Layanan melibatkan tingkat kontak yang berbeda dengan operasi layanan. Yang pertama ada layanan kontak tinggi, yaitu menggunakan layanan kontak tinggi berarti ada kontak langsung antara pelanggan dan perusahaan selama pemberian layanan. Misalnya, kunjungan ke taman hiburan mungkin berlangsung sepanjang hari. Selama pemberian jasa, pelanggan biasanya dihadapkan pada banyak petunjuk fisik tentang organisasi, termasuk eksterior dan interior bangunannya, peralatan dan perabotannya, penampilan dan perilaku petugas layanan, dan bahkan pelanggan lainnya. Yang kedua ada layanan
kontak rendah. Di sisi lain, layanan dengan kontak rendah hanya melibatkan sedikit. Jika ada kontak fisik antara pelanggan dan penyedia layanan, sebaliknya kontak terjadi dalam jarak yang cukup jauh melalui saluran distribusi elektronik atau fisik. Misalnya, pelanggan melakukan transaksi perbankan secara online atau mengunduh buku ke Kinda mereka. Faktanya banyak layanan kontak tinggi dan kontak menengah diubah menjadi layanan kontak rendah. Materi selanjutnya adalah sistem pelayanan. Sistem pelayanan menggabungkan istilah pelayanan dan produksi, serta menunjukkan semua interaksi yang membentuk pengalaman pelanggan yang khas dalam layanan kontak tinggi. Pelanggan berinteraksi dengan lingkungan layanan, karyawan layanan, dan bahkan pelanggan lain yang hadir selama pertemuan layanan. Setiap interaksi dapat menciptakan nilai, misalnya lingkungan yang nyaman, karyawan yang ramah dan kompeten, serta pelanggan lain yang menarik untuk diamati. Yang kedua adalah sistem pelayanan terdiri dari dua yang pertama inti teknis dan kedua sistem penyampaian layanan. Inti teknis adalah tempat input diproses dan elemen produk layanan dibuat. Inti ini biasanya berada di belakang panggung dan tidak terlihat oleh pelayanan. Seperti dalam teater, dapat diistilahkan sebagai backstage. Yang kedua, sistem penyampaian layanan. Sistem penyampaian layanan adalah tempat perakitan akhir dilakukan dan produk dikirimkan ke pelanggan. Subsistem ini mencakup bagian yang terlihat dari sistem operasi layanan. Dengan menggunakan analogi teater, kantor depan yang terlihat seperti teater langsung di mana pengalaman layanan dipresentasikan untuk pelanggan. Proporsi keseluruhan operasi layanan yang terlihat oleh pelanggan bervariasi sesuai dengan tingkat kontak pelanggan. Untuk layanan high-tech yang langsung melibatkan pelanggan, komponen yang terlihat dari keseluruhan operasi layanan cenderung substansial. Sebaliknya, layanan BW-Contact biasanya memiliki sebagian besar manfaat sistem operasi layanan. Teater sebagai metafora pelayanan. Pengirim layanan terdiri dari serangkaian peristiwa atau biasa disebut dengan perjalanan pelanggan yang dialami oleh para pelanggan seperti sebuah pertunjukan. Teater merupakan metafora yang baik untuk menciptakan memahami pengalaman layanan melalui sistem fruksi, terutama bagi penyedia layanan kontak tinggi. Bayangkan fasilitas layanan sebagai sebuah panggung atau tempat di mana pertunjukan drama terjadi. Oke, pembahasan selanjutnya tentang role and script theory. Peran sendiri itu didefinisikan sebagai kumpulan pola perilaku yang dipelajari melalui pengalaman dan komunikasi yang dilakukan oleh individu dalam suatu interaksi sosial tertentu. Sedangkan script theory itu merupakan urutan perilaku yang diharapkan dari karyawan dan pelanggan selama pengiriman pelayanan. Jadi adanya keterkaitan antara keduanya ini, teman-teman. Kalau peran tersebut baik pelanggan maupun karyawan perlu melakukan peran mereka sebaik mungkin sesuai aturan. Misal, karyawan perlu melakukan kinerja mereka, meningkatkan kinerja mereka, baik yang terfokus pada penjualan maupun promosi, itu sesuai dengan aturan dan SOP perusahaan. Bagaimana mereka melakukan kinerja dengan baik yang bisa memuaskan konsumen. Di samping tersebut, pelanggan ataupun konsumen juga harus menjadi konsumen yang baik sesuai aturan. Mereka harus menawar juga sesuai aturan, membeli sesuai aturan, agar tidak ada yang saling dirugikan dan semuanya saling menguntungkan antara pembeli dan karyawan perusahaan. Nah, selanjutnya ada teori persepsi kontrol yang menyatakan bahwa pelanggan merasa membutuhkan kontrol selama interaksi layanan. Semakin tinggi tingkat kontrol yang dirasakan selama situasi layanan, semakin tinggi pula tingkat kepuasan mereka. Persepsi kontrol dapat bersifat perilaku, keputusan, atau kognitif. Jadi kontrol perilaku memungkinkan pelanggan untuk mengubah situasi layanan dengan meminta perusahaan untuk menyesuaikan penawarannya. Misal, meminta karyawan di garis depan untuk membuat persiapan khusus. Kontrol perusahaan berarti bahwa pelanggan dapat memilih antara 2 atau lebih opsi standar, tanpa mengubah salah satu opsi tersebut. Kontrol kognitif dilakukan ketika pelanggan memahami mengapa sesuatu terjadi, misalnya penerbangan akan ditunda karena ada masalah teknis dan sebagainya. Jadi semakin tinggi tingkat kontrol yang dirasakan selama sesi layanan, semakin tinggi pula tingkat kepuasan mereka. Nah, fokus selanjutnya kita akan membahas tentang customer satisfaction. Ada 3 poin pembahasan yang perlu dipahami. Yang pertama, kepuasan dapat diartikan sebagai penilaian yang mengikuti serangkaian interaksi produk konsumen. Yang kedua, sebagian besar tadi kepuasan pelanggan didasarkan pada model harapan disconfirmation dari kepuasan. Selanjutnya ada pelanggan akan cukup puas selama kinerja yang dirasakan berada dalam zona toleransi, yaitu di atas tingkat layanan yang memadai. Nah, pada akhirnya teman-teman, fokus pembahasannya adalah di model kepuasan ini. Adanya ekspektasi kinerja, adanya kinerja yang dirasakan, yang mana proses selanjutnya adalah disconfirmation, ya, dikonfirmasi, yang mana menghasilkan sebuah outcome, yaitu hasil puasan. Jadi ekspektasi para pelanggan maupun kinerja yang mereka rasakan akan dikonfirmasi dan akan menghasilkan sebuah kepuasan. Outcome-nya adalah kepuasan. Karena kita seputar pemasaran jasa,
perusahaan-perusahaan yang bergerak di dalam bidang layanan jasa, maka outcome-nya adalah kepuasan. Baik ekspektasi mereka yang baik maupun kinerja yang mereka rasakan pemburuk juga, mereka akan mengkonfirmasi dan akan menghasilkan sebuah kepuasan. Baik, yang berikutnya yaitu kualitas pelayanan. Nah, kualitas pelayanan adalah segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan guna memenuhi harapan konsumen. Nah, kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan jika jasa yang diterima melampaui harapan konsumen. Maka kualitas pelayanan dipersepsikan sangat baik dan berkualitas. Namun sebaliknya, jika jasa yang diterima lebih rendah daripada yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan buruk. Nah, kualitas pelayanan merupakan komponen yang penting yang harus diperhatikan dalam memberikan kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan ini merupakan titik sentral bagi perusahaan karena mempengaruhi kepuasan konsumen, dan kepuasan konsumen akan muncul apabila kualitas pelayanan itu diberikan itu baik. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak perusahaan berupa hal yang tidak berwujud namun dapat dirasakan oleh konsumen. Pengukuran kualitas pelayanan ini dapat dilihat dari terhadap suatu layanan itu sendiri. Baik, yang berikutnya yaitu indikator kualitas layanan. Di sini indikator kualitas layanan ada 5. Yang pertama yaitu berwujud atau tangible, kedua yaitu keandalan atau reliability, yang ketiga yaitu ketanggapan atau responsiveness, yang keempat yaitu jaminan atau assurance, yang kelima yaitu empati atau empati. Baik, yang pertama dulu yaitu berwujud atau tangible. Nah, berwujud ini adalah penampilan daya tarik seperti fasilitas fisik, peralatan, penampilan karyawan, kemudian ada alat-alat komunikasi baik yang digunakan untuk memberikan pelayanan kepada konsumen. Nah, yang kedua yaitu keandalan atau reliability. Nah, keandalan adalah kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan yang akurat sejak pertama kali sesuai yang dijanjikan, terpercaya, akurat, serta konsisten. Yang ketiga itu ketanggapan atau responsiveness. Jadi ketanggapan adalah suatu kemampuan untuk memberikan pelayanan ke pelanggan dengan cepat serta mendengar dan mengatasi keluhan pelanggan. Nah, rasa tanggung jawab dari pemberi jasa atau perusahaan itu untuk membantu konsumen dan memberikan pelayanan secara cepat. Nah, yang keempat yaitu jaminan atau assurance. Jaminan atau assurance ini perilaku para karyawan yang mampu menumbuhkan kepercayaan kepada pelanggan terhadap perusahaan. Nah, dan perusahaan ini bisa menciptakan rasa aman bagi para pelanggannya. Nah, jaminan ini juga berarti bahwa karyawan ini selalu bersikap sopan dan menguasai pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menangani setiap pertanyaan atau keluh kesah pelanggan itu. Yang kelima yaitu empati. Nah, empati ini perusahaan ini memahami masalah para pelanggannya dan bertindak demi kepentingan pelanggannya. Itu memberikan perhatian, contohnya itu memberikan perhatian personal kepada pelanggan dan memiliki jam operasi yang aman. Selanjutnya ada kesetiaan pelanggan atau loyalitas pelanggan. Kesetiaan adalah kemampuan pelanggan untuk terus mendukung suatu perusahaan dalam jangka panjang, lebih baiknya secara eksklusif. Contoh kesetiaan pelanggan adalah seperti merekomendasikan perusahaan kepada teman dan rekan, membantu pelanggan lain, memberikan umpan balik, dan menulis ulasan, memberikan bintang, komen-komen yang baik. Kesetiaan adalah hasil penting dari pelanggan yang puas.